Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Bukutan Pring, saya saat ini berada di tengah hutan. Seperti biasanya di hutan ya, banyak pohon-pohon besar. Nah, seperti di depan kita saat ini merupakan pohon beringin ya, yang cukup besar sekali. Nah, seperti itu ya teman-teman, beserta batu-batu yang cukup besar. Nah, batu yang berada di depan kita saat ini ya, merupakan batu yang besarnya hampir sebesar rumah ini, hampir sebesar rumah ya. Nah, bisa dilihat perbandingannya teman saya itu Bloko Sutoso Channel. Nah, dengan batu tersebut sangat besar sekali ya. Bukan sesuatu yang kebetulan, batu-batu yang menonjol banyak sekali di sini. Batu-batu ini ternyata memang ditata oleh manusia kuno ya, mungkin di era prasejarah. Jadi batu-batu ini memang ditata begitu. Nah, bisa dilihat seperti ini teman-teman. Kita coba turun. Yang menurut warga lokal diceritakan bahwa tempat ini merupakan tempat sebuah kampung begitu dulu. Kampung yang cukup besar sekali, yang cukup besar. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana bekas dari kampung kuno tersebut muncul ketika banjir bandang ya. Jadi dulu di daerah sini tidak berupa dua sungai, tapi sebetulnya hanya satu sungai. Namun dengan bertambahnya zaman, dengan gerusan arus air yang cukup meluas begitu, nah sehingga sungai ini terbelah menjadi dua. Ini sungai terbelah menjadi dua ya, saudara-saudara Bukutan Pring. Ini yang sungai yang pertama ya. Saya saat ini meniti jembatan kayu sengon ini. Nah, terus ini merupakan sungai yang kedua. Nah, seperti ini. Ini sudah dibuat oleh warga jembatan bambu. Nah, untungnya saat ini saya berada di sini di musim kemarau, jadi airnya cukup bening begitu dan tidak begitu meluap. Ini kalau musim hujan arus airnya cukup deras dan sampai ke titik ini ya. Nah, titik ini di depan ini meluap begitu. Makanya sangat betul sekali, sangat terbukti begitu ketika di tempat ini terdapat sebuah cerita rakyat, yaitu disinilah dulu ada sebuah peradaban yang cukup besar. Untuk mengetahui dari peradaban tersebut, kita buktikan ya dengan menyusuri di bawah dari pohon-pohon kopi. Nah, ini kopinya sudah pada matang, merah-merah begitu. Kita coba akan menuju ke tempatnya ya. Wih, iya, oke Kang. Wih, sepertinya banyak duri-duri. Iya. Wih. Seperti ini ya teman-teman untuk tempatnya. Sebuah kampung yang berada di tengah hutan di zaman kerajaan begitu. Jadi tempat ini dulu padat pemukiman. Astagfirullahaladzim.
uh, uh, kepleset, kepleset. Fish, bentar ya. Oh, ya, saya ulangi, barusan terputus karena saya terpleset. Jadi tempat ini dulu di zaman kerajaan merupakan padat pemukiman, yang kemungkinan di tempat ini ada sebuah resih mungkin, atau para empu-empu atau para brahmana ya, seorang yang bertapa di hutan begitu ya, atau mungkin memang merupakan tempat yang berkaitan dengan sebuah istana kerajaan kecil yang mengabdi ke kerajaan Majapahit ya. Nah, inilah tempatnya ya, saudara-saudara sekalian. Inilah tempatnya. Bismillah. Hampir kepleset lagi. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat. Jadi sekilas semacam kayak teras berundak begitu, dari bawah menuju ke atas, dan banyak semacam kayak lantai yang terbuat dari batu pipih ya. Nah, seperti ini, batu pipih. Nah, batu yang ada di depan kita saat ini kemungkinan tempat duduknya ya, atau memang ada fungsi-fungsi yang lain, bisa mungkin untuk mengasah sebuah pusaka di sini ya, kayak semacam ungkal begitu kalau istilah Jawanya ya. Jadi selain ada bentuk-bentuk batu yang cukup unik dengan teras berundak seperti ini, nah di sini kita dapatkan sebuah batu dengan sejenis umpak. Nah, ini adalah batu sejenis umpak ya. Ini batu sejenis umpak. Nah, fungsinya dari bentuk ataupun pola seperti ini. Nah, ada kayu yang memang sengaja dilubangi begitu dan masuk ke batu ini, sehingga dia mengunci. Nah, sebagai tiang begitu menjulur ke atas ya. Nah, kayunya mungkin sebesar inilah. Nah, dia mengunci ke sini, dan ketika ada mungkin ada perubahan tanah yang bergerak, dia masih kokoh begitu. Jadi ini umpak, satu jenis umpak, terus di bawahnya ada jenis umpak lagi. Ini yang biasa umum berada di daerah situs-situs di Trowulan ya, umpak-umpak seperti ini persegi 4 seperti ini ya. Dan ini dipastikan dulu di tempat ini ada sebuah bangunan yang cukup besar, cukup megah begitu, dengan tiang kayu, dengan beratapkan ijuk ya, atau kelaras itu. Nah, kemungkinan disinilah adalah pusat dari perkampungan kuno tersebut ya, yang mungkin dihuni oleh para punggawa-punggawa, para petinggi kerajaan atau para brahmana ya, orang-orang yang bertapa begitu, yang sengaja menyendiri masuk ke hutan dengan meningkatkan sebuah kasta, yaitu kasta brahmana. Nah, di sini terdapat sebuah umpak lagi, ini yang cukup besar ya, lebih besar dari yang barusan. Nah, sama polanya, dia membuat sebuah batu begitu memahat dengan di tengahnya mengerucut begitu ya, dan memang ini fungsinya sama seperti umpak ya. Jadi kayu dengan dilubangi di tengahnya, terus masuk ke sini, seret, terus ngunci. Nah ya, iya. Nah, berbeda. Jadi ngunci Kang. Gimana Konsepnya gini. Ini kan kayu ya. Ini kayu tiang ya, cagak. Nah, di tengahnya dilubangi sesuai dengan pola ini. Nah, ketika nancap ke sini, jelek. Nah, dia akan ngunci. Nah, ngunci. Nah, pinggiran dari kayu-kayu tersebut berada di sela-sela dari batu ini, begitu. Itu. Jadi sama fungsinya. Sama, ya. Nah, selain dengan adanya material bangunan dengan berbahan batu andesit, ternyata di sini terdapat juga material bangunannya
dengan berbahan batu bata ya. Nah, seperti ini yang biasa didapatkan di daerah Trowulan sebagai kota Raja Majapahit. Batu yang cukup besar, batu bata yang cukup besar. Nah, untuk di zaman sekarang tidak ada ya ukuran batu bata yang sebesar ini. Ini super jumbo dan masih utuh ya. Dan ada pola ya, ada pola 2 garis sejajar begitu di tengah. Wih, sangat luar biasa. Kita akan geser. Nah, di sini banyak sekali kita dapatkan umpak-umpak ya sebagai penyangga dari sebuah tiang bangunan. Banyak sekali, ada bervariasi, ukurannya bervariasi. Ada yang kecil, ada yang besar begitu. Dan di sini terdapat lesung ya atau lumpang. Nah, ya bisa dibayangkan ya, ini adalah sebuah karya begitu dari nenek moyang, dari para leluhur. Mereka sudah jenius sekali membuat suatu peralatan, mungkin ini untuk bahan tumbuk, bahan baku panganan, bahan baku makanan, bisa jagung, bisa beras di sini ya kan, atau mungkin jamu, ya rempah-rempah ya, untuk membuat sebuah racikan ditumbuk di sini. Mereka biasanya kalau menumbuk dari bahan yang terbuat dari lumpang ini, mereka menumbuknya dengan 4 orang. Nah, bisa bergantian dan membentuk sebuah pola bunyi-bunyi seperti itu. Jadi mereka sangat ceria sekali bergotong royong dengan menumbuk sebuah ramuan di sini atau bahan baku makanan. Sangat luar biasa ya teman-teman. Dan perlu saya tekankan lagi, ini jauh dari pemukiman, berada di tengah hutan ya, berada di tengah hutan. Dan ini muncul begitu ketika ada banjir bandang dulu. Jadi sungai yang berada di depan kita yang cukup besar itu dulunya tidak sekecil seperti itu. Dia kan sekarang sudah menjadi 2 ya, 2 aliran sungai. Ini sampai meluap sampai sini. Apalagi kalau hujan deras sampai 2 hari 2 malam begitu, ini airnya sampai meluap ke sini. Sampai ke sini Kang, meluap. Iya betul. Jadi ini tergerus sehingga muncul begitu umpak-umpak ini. Dulunya rata ini ya. Dulunya ini tertimbun tanah begitu. Sangat luar biasa ya. Bagaimana mereka begitu menghuni di sebuah dalam hutan ya. Nah, ini yang cukup unik teman-teman. Ini cukup unik. Nah, ini batu menhir ya. Jadi batu lonjong begitu, dan biasa memang tertancap. Tidak hanya di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ya. Ini bahkan di luar pulau seperti Lombok, NTT, NTB, di Kalimantan, banyak sekali peninggalan purba yang meninggalkan sebuah batu tertancap begitu, dan biasa berada di depan rumah mereka. Nah, apa fungsinya? Mereka untuk mewujudkan sebuah doa, begitu, untuk sebagai jalur vertikal menuju Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mereka duduk di samping dari batu ini begitu, mereka berdoa, dan disinilah diyakini terdapat sebuah energi vertikal begitu menuju Tuhan Yang Maha Esa. Sangat dalam sekali ya teman-teman. Jadi tidak hanya berupa batu yang lonjong saja ya, tapi terdapat filosofi ataupun makna-makna tertentu di dalamnya. Oke, kita coba untuk sekeliling-keliling ya, sebagaimana di tempat ini dulu dikabarkan terdapat banyak sekali benda-benda kuno di masa peradaban kuno, masa peradaban kerajaan. Kita coba cari ya. Kalau barusan adalah sebuah material-material bangunan yang cukup banyak begitu, seperti umpak, lumpang ya. Nah, apakah selain itu kita dapatkan jenis yang lain ya, yang menandakan bahwa dulu mereka menggunakan material apa saja? Kita coba masuk ke area di sungai yang cukup kecil ini. Nah, seperti ini. Nah, disinilah teman-teman kita dapatkan bahan-bahan yang mereka pergunakan ya. Nah, kita dapatkan ini adalah gentengnya. Ini adalah genteng ya, genteng kuno, sangat tipis sekali begitu. Nah, ini adalah genteng kuno. Jadi mereka menggunakan atap selain kelaras juga menggunakan genteng kuno ya. Ini sangat tipis. Perbedaannya kalau genteng kuno di bagian dalam mereka kasar ya,
dan di bagian atas mereka lebih glasir atau lebih mengkilat begitu, sebagai untuk menahan panas ya dari terik matahari. Jadi gini, kalau misalnya kita pakai genteng, berarti kan ini juga mungkin hunian yang elit. Betul Kang, hunian yang istimewa. Jadi artinya orang-orang yang menghuni di sini mungkin sebuah petinggi kerajaan ya, mungkin sebuah punggawa atau mungkin sebuah patih ya, panglima perang dulu begitu. Nah ini Kang, kita dapatkan lagi Kang, banyak sekali berceceran begitu fragmen-fragmen kuno di sini ya. Nah di sini banyak sekali. Nah ini adalah fragmen-fragmen kuno yang tertinggal ya, berada di dalam ini. Artinya kalau memang kita lebih teliti lagi begitu, mencoba untuk menggali sebagian dari lahan yang berada di sekeliling situs tadi, nah kita pasti akan dapatkan benda-benda peninggalan kuno tersebut ya. Tapi ini sebetulnya ya, ini di tengah hutan ya, tengah hutan apa namanya? Di tengah hutan Gunung Anjas-Moro. Oh, Anjas-Moro ya. Iya. Ya bisa dibayangkan ya teman-teman, bagaimana mereka begitu berada di tengah hutan ya, yang pastinya mereka belum menggunakan lampu seperti saat ini, dia menggunakan lampu oblek. Iya betul sekali Kang. Jadi ini merupakan penataan kuno ya, mungkin ini pondasinya atau mungkin ada fragmen-fragmen ataupun material-material bangunan dulu yang sengaja atau tergeser begitu ya. Iya betul Kang, ini kan kita lihat bentuk dari batu ini kan presisi ya. Nah sangat presisi sekali, bisa kita lihat sudutan dari batu ini seperti ini juga. Jadi artinya ini bukan batu biasa ya, tapi merupakan batu yang sengaja dipahat oleh orang-orang di masa kerajaan dulu. Dan ini cukup luas Kang, cukup luas sekali, ini sampai ke sana. Jadi menurut cerita dari warga tersebut, dari titik ini radius 1 kilo masih banyak kita dapatkan fragmen-fragmen serupa. Jadi perkampungan ataupun wilayah yang istimewa tadi itu sangat luas sekali. Ya teman-teman, cukup ya, saya rasa cukup untuk informasi dari sebuah perkampungan kuno yang muncul. Dari sebuah perkampungan kuno yang muncul akibat banjir bandang, kita dapatkan informasi baru lagi bahwa di tengah hutan banyak ditemukan bukti-bukti peradaban kuno. Semoga bermanfaat dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.